Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Qala Allah azza wa jalla A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul azim. Tadabbur kembali kita lakukan pada saat yang sangat-sangat berharga ini. Waktu yang diberikan oleh Allah, kesempatan yang begitu berharga, saat dimana kita punya kemampuan untuk mengerahkan kemampuan-kemampuan kita di dalam melihat, berpikir, merasakan, sampai pada tingkat kita melakukan sesuatu dengan nama Allah, dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan petunjuk Allah Azza wa Jal, dengan cara Allah. Cara Allah tentu saja berbeda dengan cara kita. Cara kita melihat sesuatu, cara kita mensikapi sesuatu, sangat dipengaruhi oleh apa yang ada dalam benak pikiran kita, yang ada di dalam perasaan dan hati kita. Tetapi pada saat kita melakukan aktivitas itu dengan cara Allah, sudah barang tentu akan sangat-sangat jauh berbeda. Itulah makna bismillah, dengan nama Allah pada saat kita melihat sesuatu, membaca dan melakukannya. Hamba-hamba Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itulah cara kita melihat dan membaca rahmat Allah yang terbentang di alam semesta ini. Dalam kehidupan kita, bahkan di dalam diri kita, banyak peristiwa yang terjadi. Bagaimana cara kita mensikapi itu semua? Segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah yang telah menciptakan diri kita, memberikan kemampuan pada kita, bahkan menciptakan yang disebut dengan iradah, keinginan. Banyak orang yang tidak punya keinginan dalam hidup ini. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan seluruh kenikmatan-kenikmatan itu kepada kita. Sehingga pantaslah seorang yang membaca kitabullah ini, beriman kepadanya, kemudian mencoba untuk berinteraksi dengan kitabullah ini. Sudah sepantasnya dia kemudian mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Kenapa? Sebab kita pada dasarnya tidak pantas untuk mendapatkan pujian-pujian itu di dalam kehidupan kita. Kita hanya pantas mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pula. Sebab apa yang kita lakukan itu semua kekuatan, daya dan upayanya semata karena datang darinya. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak pula kekuatan itu terjadi dalam kehidupan kita. Mengangkat tangan untuk bisa menyuap saja, mengangkat tangan untuk bisa minum saja, kita tidak punya kekuatan, tidak punya daya dalam hidup ini, kecuali karena ada yang menggerakkan, ada yang membuat kita punya keinginan untuk makan dan minum. Betapa banyak orang yang tersiksa karena tidak punya selera makan. Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan pada kita agar kita memiliki sikap dan sifat untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, berterima kasih kepada Dia Allah yang menciptakan, dan Sang Pencipta adalah yang maha berjasa, yang maha berjasa terhadap kehidupan kita, yang maha berjasa terhadap apa yang kita inginkan. Kita bisa melakukan apapun karena Dia Allah yang maha berjasa, yang maha menciptakan segalanya untuk kita. Alhamdulillah. Sifat dan karakteristik orang yang senantiasa bertahmid dan bersyukur pada Allah, dipastikan dia akan memiliki jiwa yang rendah hati. Tawadhu. Seorang yang rendah hati, seorang yang senantiasa
Tidak pernah ada di dalam hati nuraninya al-kibr, kesombongan. Kesombongan menolak kebenaran. Kesombongan untuk menolak kebaikan. Dia senantiasa akan merasakan seluruhnya harus disikapi dengan penuh dengan kerendahan hati nurani. Tidak ada yang terbetik di dalam hati orang yang senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah kekuatan saya, ini adalah kemampuan saya, ini adalah kehebatan saya, sebagaimana Qarun dahulu di zaman Nabi Musa alaihi salam saat dia telah menjadi seorang kaya yang sebelumnya begitu miskin. Dia kemudian dimintai untuk bersedekah, zakat. Dia hanya mengatakan ini semua karena kehebatanku, bukan kehebatan siapa-siapa. Akhirnya Allah tenggelamkan. Allah jadikan sejarah hartanya sejarah harta karun sampai detik ini. Tetapi dia tidak punya makna dalam kehidupan. Oleh karena itu, setiap orang yang mentadabburkan ayat ini, alhamdulillahirabbil alamin, sudah dipastikan Allah akan berkahi dengan kemampuan bersyukur. Allahumma taqabbal minna ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.